sosiologi, kalian boleh lihat linknya sudah dibagikan sama wali kelas. Dan sekarang kita coba belajar sosiologi ya. Kalau misalnya kalian sudah lihat Google Classroom, itu sudah Ibu bagikan materinya dan juga tugasnya. Nah, hari ini materinya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, kalau yang sudah, kita mulai dengan bentuk-bentuk perubahan sosial yang pertama, yaitu bentuk perubahan evolusi. Dan yang kedua adalah bentuk perubahan revolusi. Apa perbedaannya dari kedua bentuk perubahan sosial ini? Kalau evolusi ini adalah perubahan yang terjadi secara lambat dan bertahap. Sedangkan yang revolusi itu adalah perubahan secara cepat dengan berbagai syarat. Kalau kalian lihat di materinya ada 5 syarat. Ada momentum, ada pemimpin, dan juga ada tempatnya. Di mana kalian ketika revolusi terjadi itu harus ada kejadiannya dulu, baru terjadilah perubahan sosial. Gitu. Yang berikutnya ada lagi perubahan cepat dan perubahan lambat. Ya. Berikutnya perubahan besar dan perubahan kecil. Gitu. Ini adalah bentuk-bentuk perubahan sosial. Kalau yang ini mungkin kalian bisa memahami sedikit atau bisa lebih banyak karena ini mudah. Yang Ibu ingin jelaskan adalah mengenai perubahan struktural. Ya, apa sih perubahan struktural? Perubahan struktural ini adalah perubahan pergantian. Pergantian yang seperti apa? Misalnya kalian mau berganti kewarganegaraan atau sebuah negara berganti konstitusi, atau misalnya kalian mau berganti keyakinan. Itu yang disebut dengan perubahan struktural. Oke, sebentar ya, kita lihat lagi. Oke, ada perubahan progres dan perubahan regres. Progres ini adalah kemajuan dan regres itu adalah kemunduran. Nah, dari bentuk-bentuk perubahan ini, yang mana yang menurut kalian ada pada diri kalian? Misalnya, perubahan evolusi. Perubahan evolusi ini adalah perubahan dalam diri kalian secara bertahap. Misalnya, ketika kalian sekarang menjadi dewasa. Dimulai dari kapan? Bayi, lalu balita, lalu TK, lalu SD, ya usia SD, lalu SMP, dan juga yang berikutnya adalah SMA. Sedangkan yang revolusi ini adalah perubahan di mana kalian merencanakan sesuatu yang besar, di mana ada momentumnya, di mana kalian menjadi pemimpinnya. Seperti apa? Misalnya kalian ingin merubah kehidupan kalian. Revolusi. Sekarang seperti apa? Kedepannya saya mau menjadi seperti apa? Kalian sekarang kelas 12 berarti sudah ada cita-cita. Momentumnya apa? Nanti ketika semester 2. Ya, itu momentumnya. Yang berikutnya Ibu ke besar dan kecil. Yang besar ini yaitu perubahan keseluruhan yang merembet antara satu dengan yang lainnya. Misalnya tadi ada perubahan diri kalian. Yang besarnya apa? Gitu. Diri kalian itu apa? Ingin jadi apa? Sehingga kalian menjadi sukses. Itu perubahan besar. Kalau yang kecil itu yang sederhana, perubahan pakaian ya. Ini rambut, maksudnya pakaian, perubahan gaya bicara gitu, perubahan tatanan rambut,
Gitu. Tahun ini lagi apa yang lagi trendy? Coba apa baju yang lagi trendy? Gitu. Itu perubahan kecil. Tadi struktural yaitu kalian berganti kepada sesuatu yang baru. Ya, baik diri sendiri maupun negara atau kelompok, ya. Yang berikutnya ada perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Ya. Kita ke ataskan. Nah, yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki ini adalah sebuah perubahan yang saling berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Karena kita menyebutnya itu adalah perubahan yang dikehendaki. Contohnya adalah perubahan mengenai KB. Ini kan dikehendaki ya. Kenapa? Karena untuk menekan jumlah penduduk. Yang artinya supaya penduduk ini tidak semakin banyak. Ya, pemerintah menghendaki bahwa negara Indonesia ini setiap keluarga, setiap pasangan hanya memiliki 2 anak saja cukup. Tetapi ketika ini program KB ini dipublikasikan ke masyarakat, ada orang-orang yang memanfaatkan KB. Ya, akhirnya di sini ada perubahan yang tidak dikehendaki, yaitu penggunaan KP yang salah. Contohnya, maaf nih, kalian yang anak-anak gaul gitu ya, pacarannya di luar aturan. Misalnya dengan adanya KB, kalian penyimpangan sosial yaitu pergaulan bebas. Nah, itu yang disebut dengan perubahan yang dikehendaki dan juga perubahan yang tidak dikehendaki. Jadi akan saling berkaitan. Atau misalnya kemarin Ibu bagikan gambar ya, kalian lihat ada gambar yang satunya gambar tentang traktor. Sebenarnya ini adalah bentuk perubahan yang dikehendaki traktor itu. Kenapa? Karena supaya petani ini tidak bekerja secara ekstra tenaganya dan juga tidak menggunakan hewan. Supaya cepat juga bekerjanya. Tetapi ada yang tidak dikehendakinya, yaitu berkurangnya hubungan sosial, ya. Kenapa berkurangnya hubungan sosial? Karena kan dengan traktor tidak membutuhkan tenaga manusia yang lebih banyak, gitu ya. Jadi tidak ada banyak petani yang berkumpul, gitu ya. Cukup 1 atau 2 orang. Tetapi kan dulu dengan menggunakan kerbau bisa bergantian, gitu ya. Bisa lebih banyak orangnya, gitu. Nah, ini yang disebut dengan perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Gitu. Oke, ada yang kurang paham tentang perubahan sosial, bentuk-bentuk perubahan sosial? Ya, ini percobaan streaming, mudah-mudahan penjelasan dari Ibu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial ini bisa dipahami. Ya. Kalau misalnya kurang dipahami, boleh langsung komentar di classroom-nya atau langsung WA ke Ibu. Ya. Oke. Ya.
Apalagi yang mau dibahas? Bentuk-bentuk perubahan sosial sudah, ini materinya. Mungkin yang kemarin kita sedikit review ya. Kita review yang kemarin, yaitu, oke, bentuk-bentuk perubahan sudah selesai ya, mudah-mudahan dimengerti. Sekarang kita review. Yang pertama adalah 1. Pengertian perubahan sosial. Ya, perubahan, berubah. Kalian berubah tidak? Berubah ya. Ubah. Apa yang diubah? Pola. Apalagi dalam sosial? Tindakan. Apalagi? Sikap. Perilaku. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal kalian berinteraksi. Ingat, sosiologi membahas interaksi. Jadi, di sini adalah perubahan sosial di mana kalian berubah. Kalian sekarang kelas 12. Berarti kalian harus ada yang diubah. Apanya? Ya ini. Pola kalian berinteraksi, tindakan kalian berinteraksi, sikap kalian berinteraksi, dan perilaku kalian berinteraksi. Harus bagaimana? Saya kelas 12 nih. Kemarin waktu kelas 11, saya males-malesan. Ubah pola pikirnya. Kelas 12 berarti menuju dewasa. Kemarin saya interaksi dengan wali kelas, males-malesan. Ada tugas juga sama guru yang lain, males-malesan. Nah, setelah kelas 12 ini harus diubah. Ya. Selanjutnya pun harus diubah, yaitu mengenai pola, tindakan, sikap, perilaku kalian dalam berinteraksi. Ingat, interaksi itu ada 2, asosiatif dan disosiatif. Kalian bagaimana bekerja sama, kalian bagaimana berasimilasi, berakulturasi, yaitu bergaul bahasa lainnya, dan juga kalian bagaimana berakomodasi menghadapi konflik ketika berinteraksi. Ya, jadi perubahan sosial itu pada intinya adalah berubah pola, tindakan, sikap, perilaku kalian ketika berinteraksi dengan yang lainnya. Dengan individu yang lainnya, dengan kelompok yang lainnya. Ya, ini yang disebut dengan pengertian perubahan sosial. Lantas apa hubungannya? Ini kan baru individu. Lantas bagaimana dengan kelompok? Nah, yang kelompok ini dari individu dulu. Dari individu baru ke kelompok. Kalau kalian sudah berubah sebagai individu, maka ini akan mempengaruhi kelompok kalian. Ketika kalian bersikap lebih baik, maka kelompok kalian akan lebih baik. Dalam hal apa saja? Nilai, norma, budaya. Ya, maka kelompok kalian pun akan berubah mengikuti kalian yang berubah. Nilainya, bagaimana nilai sosial kalian? Contohnya, ketika melihat sampah dibuang sembarangan, kalian memberikan contoh. Nah, misalnya gini nih, misalnya Amira nih, Amira lagi jalan, ada sekelompok orang, ada Alif, ada Colbert, ada Syahrul, lagi ngumpul, buang sampah sembarangan nih kelompoknya Syahrul. Nah, lalu Amira memberikan contoh, dipungutlah sampahnya. Ya, dipungut sampahnya, dibuang ke tempatnya. Berarti Amira sedang mengajarkan perubahan sosial kepada kelompoknya Colbert, Syahrul, dan juga Alif. Yang disebut dengan perubahan sosial. Gitu, ya. Apalagi pengertian? Coba Ibu cek dulu ya.
maaf salah, sebentar ya. Sudah ya, ini mau dicatat atau tidak, kelihatan atau tidak? Ibu hapus ya. Oke, kemarin itu, sekarang teori-teori perubahan sosial. Ini ada 4. Evolusi. 2. Siklus. 3. Linier. 4. Konflik. Ya, evolusi ini adalah bertahap. Siklus ini adalah berputar. Linier ini adalah menuju tujuan yang pasti. Dan yang terakhir adalah konflik, yaitu perubahan sosial berdasarkan perbedaan. Gitu. Nah, di sini teori ini mengatakan bahwa perubahan itu secara bertahap. Dari hal yang kecil, yang sederhana, ke yang kompleks. Ya, gitu. Yang berikutnya, ini berputar, siklus. Nah, contohnya gini, kalau siklus ini adalah perputaran yang dulu pernah ada, sekarang sempat hilang dulu, baru ada lagi. Contohnya apa? Contohnya misalnya pakaian. Pakaian yang mana? Cut bray. Siapa yang punya celana cut bray? Nah, yang punya celana cut bray atau potongan rambut tuh sekarang tuh kan kayak K-pop gitu, belah pinggir lalu ke sini poninya. Nah, ya. Itu pun sempat booming sebelumnya. Di tahun berapa? Tahun 90-an. Tahun 2001, 2002 itu hilang. Sekarang ada lagi. Celana cut bray. Dari kapan adanya? Dari tahun 80-an, mungkin 60-an. Hilang lagi tahun 2000. Nah, sekarang booming lagi celana cut bray. Itu siklus, jadi berputar. Ya. Yang berikutnya, nah ini yang kalian banyak banget Ibu tanya, kalian mau teori perubahan yang mana? Nah, ini banyak sekali yang menuliskan bahwa ingin menuju teori linier. Kenapa? Banyak alasannya. Bu, saya ingin mencapai tujuan saya. Saya berdiri di sini, saya punya niat, dan saya ingin niat ini saya laksanakan. Gitu. Linier, kalian punya tujuan. Kemana? Ya ini, seperti ini. Nah, ini tujuannya. Ini niat kalian. Jadi kalian berubah. Sekarang sudah masuk kelas 12. Saya berniat masuk universitas tinggi negeri. Harus bagaimana? Belajar dengan sungguh-sungguh. Dari niat bertahap, belajar dengan sungguh-sungguh. Banyak bertanya kepada guru. Ya, lalu banyak belajar lagi, mencari informasi yang lain. Lalu apalagi? Banyak bertanya sama Bu Eko. Terus apalagi? Memilih universitas yang sesuai dengan keinginan kalian dan juga kemampuan kalian. Yang mudah-mudahan mencapai tujuan kalian. Universitas tinggi negeri. Ya, ini perubahan linier ya, menuju tujuan yang pasti. Yang terakhir adalah teori perubahan konflik, yaitu karena perbedaan. Perbedaannya apa? Banyak ya. Ini sudah dibahas di kelas 11. Bahkan kelas 10 juga sudah dibahas. Konflik kepentingan, konflik antar kelas, konflik antar negara. Nah, ini akan ada yang berubah. Contohnya gini. Misalnya Audrey sama Silva temenan nih, deket
gitu. Yang kemana-mana bareng, jajan seblak ceedoh bareng gitu ya. Terus pokoknya bareng terus. Tiba-tiba Audrey sama Silva ini ngecengin Bagus gitu ya. Nah ternyata yang jadian itu Silva sama Bagus. Nah Audrey marah, terjadilah konflik. Nah di situ akan terjadi perubahan pertemanan. Gitu. Itu yang disebut dengan teori perubahan berdasarkan konflik sosial, perbedaan. Ya, yang berikutnya apa yang sudah Ibu bahas? Atau cukup? Oke, cukup. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.